Halo guys, welcome to my channel eldoclass.com. Jumpa lagi dalam sebuah program yaitu podcast, berbagi informasi dan pengalaman menarik. Program ini merupakan program perdana. Hari ini aku akan berbagi tentang 12 tips hemat traveling ke Jepang. Tips yang pertama ialah membeli tiket beberapa bulan sebelum keberangkatan. Biasanya beberapa maskapai penerbangan memiliki promo untuk pembelian tiket 1 tahun sebelum keberangkatan atau setengah tahun sebelum keberangkatan. Aku memilih untuk membeli tiket 3 bulan sebelum keberangkatan. Tips yang kedua ialah segera mengurus visa setelah kalian telah menentukan waktu keberangkatan. Visa dapat diurus di Kedutaan Besar Jepang. Pada saat itu aku mengurus di Surabaya dan tentunya berbeda antara paspor biasa dan e-paspor. Kebetulan aku menggunakan paspor biasa sehingga aku harus melengkapi beberapa dokumen untuk pengurusan visa. Tentunya pengguna e-paspor lebih sedikit syaratnya karena menggunakan visa waiver. Selanjutnya, untuk syarat dan ketentuan pengurusan visa Jepang dapat mengunjungi website di bawah ini. Tips yang ketiga ialah membawa pakaian secukupnya. Kebetulan aku hanya memiliki 7 kg untuk kabin sehingga aku memilih untuk membawa baju yang sedikit. Kebetulan aku berangkat pada musim spring sehingga tidak perlu banyak membawa jaket, cukup membawa 1 jaket. Berikutnya, tips yang keempat adalah membawa makanan dari Indonesia. Nah, aku membawa beberapa mie instan, abon, dan makanan ringan. Aku membawa secukupnya karena aku hanya stay seminggu, maka aku membawa secukupnya saja. Tips yang kelima ialah memilih apartemen yang memiliki kitchen atau tempat memasak. Dan aku menginap di Osaka Daibakine House. Aku bookingnya melalui booking.com dan melakukan pemesanan 3 bulan sebelum keberangkatan. Jadi apartemen tempat aku tinggal selama 1 pekan dilengkapi dengan kitchen dan kamar sehingga aku bisa masak seperti telur, nasi, kemudian tofu, kemudian beberapa jenis sayur lainnya. Aku membeli kebutuhan untuk memasak di market dekat apartemen. Tips yang keenam supaya kita hemat ialah membeli makanan yang cukup terjangkau ketika kita berada di luar apartemen. Jadi aku ketika berada di luar apartemen, biasanya aku makan makanan yang low budget ataupun tidak terlalu mahal, yaitu onigiri. Jadi onigiri ini sekitar 100 yen harganya. Kemudian selain onigiri, biasanya aku membeli yaitu koshishi curry rice atau seperti nasi di dalam cup yang dimasukkan ke microwave. Biasanya aku membeli onigiri dan nasi tersebut di 7-Eleven, Family Mart, atau di Lawson. Harganya hampir sama, yaitu 100 yen, sekitaran 100 yen. Tips yang ketujuh yaitu membawa tumbler. Pada saat kita berpergian, tentunya kita akan membutuhkan banyak asupan, baik makanan maupun minuman. Dan agar lebih hemat, membawa tumbler yang diisi penuh dari apartemen pada saat bepergian jauh dari apartemen. Dan aku pikir ketika aku membawa tumbler ini akan mengatasi agar tidak dehidrasi.
Tips yang ke-8. Tips yang ke-8 agar hemat ialah membawa WiFi portable. WiFi portable merupakan salah satu yang penting untuk dibawa ke Jepang karena tidak tahu arah jalan sehingga bisa menggunakan map. Kemudian ketika kita ingin mencari sesuatu bisa searching dan kita juga bisa update di sosial media, itu perlu membawa WiFi portable. Dan dengan WiFi portable juga kita dapat menggunakan aplikasi-aplikasi ketika kita mengalami kesulitan. Contohnya ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat lokal dan terjadi masalah ataupun tidak nyambung, itu bisa menggunakan Google Translate sehingga ketika kita memiliki pelayanan internet kita tidak akan menjadi masalah. Dan pada saat itu aku menggunakan Java MiFi. Ini cukup terjangkau dan bisa digunakan dengan 5 user. Tips yang ke-9 ialah menggunakan Osaka Amazing Pass. Jadi kenapa aku menggunakan Osaka Amazing Pass? Kebetulan aku stay di Osaka sehingga aku ekspor Osaka menggunakan Osaka Amazing Pass. Dan aku peroleh dari aplikasi Clock. Jadi bisa di-search, aku tampilin di layar logonya yaitu Clock. Dan harganya cukup terjangkau sekitar 2.200 yen atau sekitar 250 ribuan. Dan ini sudah mengcover 30 destinasi gratis, beberapa transportasi seperti train dan bus. Dan jangan lupa untuk membawa paspor kemana saja kita pergi, karena biasanya ada beberapa keperluan yang harus memperlihatkan paspor. Tips yang ke-10 ialah membuat itinerary dengan lengkap. Jadi kita harus menyusun itinerary kemana saja kita akan berkunjung pada saat di Jepang, jam berapa akan berangkat, transportasi apa yang digunakan, berapa uang yang harus dikeluarkan, itu kita harus buat dengan lengkap. Karena ketika kita tidak buat dengan lengkap, kita akan bingung pada saat di Jepang. Dan ketika kita bingung, maka akan menghabiskan waktu untuk searching saja di Jepang. Maka kita harus mempersiapkan dari Indonesia apa saja yang akan dilakukan dan apa saja keperluannya, sehingga pada saat kita berada di Jepang kita sudah siap ataupun ready untuk traveling. Dan dengan melalui itinerary ini kita juga bisa menghemat destinasi mana yang bisa dikunjungi dengan waktu yang singkat. Kemudian kita bisa mengunjungi beberapa destinasi yang berdekatan. Kemudian tips yang ke-11 ialah tentunya kita akan penasaran. Pada saat kita berkunjung ke Jepang, jangan lupa untuk menikmati kulinernya. Tapi mungkin kita yang muslim takut untuk berkunjung ke restoran, maka kita bisa menggunakan aplikasi Halal Navi. Dan di situ kita bisa mencari referensi restoran terdekat yang halal. Pada saat kita berkunjung ke restoran halal, tentunya harganya cukup lumayan, sekitar 1.000 yen. Jadi ketika kalau kita menghemat, jangan terlalu sering ke restoran. Lebih baik kita masak sendiri di apartemen. Dan tips yang ke-12 ialah membeli oleh-oleh secukupnya. Aku adalah tipikal yang tidak begitu peduli dengan oleh-oleh. Aku hanya bisa membeli secukupnya saja. Jadi hanya membeli untuk orang-orang yang prioritas diberi. Jadi tidak menghabiskan budget yang terlalu banyak. Dan aku kebetulan stay di Osaka, jadi aku memilih untuk membeli oleh-oleh di Dotonbori. Dan aku memilih beberapa store, yaitu 3 Coins dan Daiso. Dan harganya lumayan terjangkau dan hanya membeli secukupnya saja. Dan buat kalian yang ingin berkunjung ke Jepang, semoga 12 tips ini bisa membantu untuk hemat ketika traveling ke Jepang. Ketika kita bisa manajemen ataupun merencanakan perjalanan kita, maka kita bisa menghemat perjalanan. Dan dengan perencanaan yang baik, perjalanan kita akan menarik dan tentunya kita tidak akan kebingungan pada saat kita berada di destinasi. Oh iya, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi referensi buat kamu yang ingin berkunjung ke Jepang. Dan
konten ini akan hadir juga di Spotify, kemudian di www.eldopas.com. Jadi, dan bagi yang ingin membaca perjalananku bisa baca di www.eldopas.com. Di sana tersedia informasi tentang pengalamanku, baik di akademik maupun non-akademik, baik tentang traveling maupun kegiatan yang lain. So thank you and see you on the next episode. Bye-bye.